Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafel Budayawan. Saya ber-NPM 250820102800 Fakultas Ilmu Komputer. Program pembelajaran saya atau disebut prodi atau bisa jurusan saya adalah Sistem Informasi. Saya tidak sempat mengikuti Mosaik D1 dan ini adalah tugas pengganti saya. Nah, sedikit disclaimer, saya tidak bisa menampilkan lewat atau merekam melalui Google Meet yang dikarenakan laptop saya sedang rusak. Jadi saya akan membuktikannya dengan foto yang baru saja saya ambil dan yang sudah mengikuti outfit dari Mosaik D1, yaitu adalah berbaju putih, ber-ID card berbentuk UFO dengan logo dengan logo UPN, Blue by BNI, lalu kampus berdampak, mosaik dan lainnya yang menggunakan foto 4x6. Oh, oke. Oke, sekarang bisa kita mulai. Nah, untuk ini materinya adalah memperkuat diri, pelajaran penting dari Mosaik D1. Selamat datang di ringkasan materi dari Mosaik D1. Hari ini kita akan menyelami berbagai keterampilan esensial yang akan membekali Anda di era digital yang serba cepat ini, dari seni berbicara di depan umum hingga navigasi cerdas di dunia maya, serta strategi perencanaan diri yang efektif. Mari kita mulai perjalanan ini untuk meningkatkan potensi diri kita. Oke, di slide kedua ini adalah pengantar agenda yang ada di Mosaik D1. Terima kasih ke teman-teman saya yang mengirimi ringkasan materi dari Mosaik D1. Oke, yang pertama ada seni berbicara di depan umum, tentang mempelajari teknik dan strategi untuk menyampaikan ide dengan jelas, percaya diri, dan menarik perhatian audiens. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan berpikir, memahami dan menghindari bias kognitif yang seringkali menghambat pengambilan keputusan rasional dan pemikiran kritis. Yang ketiga adalah literasi digital di era modern, mengembangkan kemampuan untuk secara efektif menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara etis dan aman. Dan yang terakhir, nomor 4, perencanaan diri dengan aku dan SRK, yaitu tentang menerapkan kerangka kerja yang struktur untuk menetapkan tujuan, mengelola risiko, dan mempertimbangkan konsekuensi dalam pengembangan pribadi dan profesional. Oke, slide ketiga. Menguasai panggung, seni berbicara di depan umum. Maaf, gambarnya tidak muncul. Saya zoom sebentar. Oke. Berbicara di depan umum seringkali dianggap sebagai salah satu keterampilan yang paling menakutkan, namun juga paling vital. Ini bukan hanya tentang menyampaikan informasi, melainkan juga tentang menghubungkan, menginspirasi, dan memengaruhi audiens Anda. Kuncinya terletak pada persiapan yang matang dan pemahaman mendalam tentang elemen-elemen kunci berikut. Maaf, saya sedang batuk. Nomor 1, pahami tujuan dan audiens Anda. Sebelum mulai, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang ingin saya capai dengan presentasi ini? Dan siapa audiens saya? Penyesuaian konten dan gaya bahasa akan membantu pesan Anda diterima lebih baik. Yang kedua, bahasa yang jelas dan lugas. Hindari jargon yang tidak perlu. Sampaikan pesan Anda dengan kata-kata yang mudah dipahami, langsung pada intinya, dan hindari kalimat yang bertele-tele. Kesederhanaan adalah kekuatan. Yang ketiga, struktur pembicaraan yang baik. Sebuah presentasi yang efektif memiliki alur yang logis, pembukaan yang menarik, isi terorganisir dengan poin-poin yang jelas, dan penutup yang kuat merangkum serta meninggalkan kesan mendalam. Dan yang keempat adalah latihan, latihan, dan latihan. Kepercayaan diri datang dari persiapan. Latihlah presentasi Anda berulang kali di cermin, teman, atau rekam diri Anda. Ini membantu Anda menemukan ritme, mengelola waktu, dan mengatasi kecemasan.
Kunci utamanya adalah percaya diri. Kepercayaan diri lahir dari persiapan yang matang. Oke, slide selanjutnya bab 2 atau slide keempat, mengidentifikasi kesalahan berpikir, logical fallacy. Dalam dunia yang dipenuhi informasi, kemampuan untuk berpikir kritis adalah perisai terbaik kita. Seringkali kita tanpa sadar terjebak dalam kesalahan berpikir atau logical fallacy yang dapat menyesatkan penilaian dan pengambilan keputusan kita. Mengenali pola-pola ini sangat penting untuk membangun argumen yang kuat dan mengevaluasi informasi secara objektif. Oke, yang pertama itu adalah confirmation bias. Kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mengonfirmasi keyakinan yang sudah ada sambil mengabaikan bukti yang bertentangan. Saya ringkas saja. Oke, yang kedua adalah false clause, post hoc ergo propter hoc. Maaf. Asumsi bahwa karena dua peristiwa terjadi secara berurut-urutan, maka peristiwa pertama pasti menyebabkan peristiwa kedua. Padahal korelasi tidak selalu berarti kasualitas. Contoh, jejak saya pakai kaos kaki biru. Tim saya selalu menang kaos kaki biru ini pasti membawa keberuntungan. Oke, yang ketiga adalah strawman fallacy. Menyederhanakan atau mendistorsi argumen lawan, kemudian menyerang versi argumen yang terdistorsi tersebut, bukannya argumen yang sebenarnya. Oke, yang keempat adalah bandwagon. Fenomena di mana orang selalu melakukan sesuatu yang percaya pada suatu ide karena banyak orang lain yang melakukan atau mempercayainya. Oke, memahami kesan berpikir ini adalah langkah yang pertama menuju pemikiran yang lebih jernih dan pengambilan keputusan yang lebih rasional dalam kehidupan sehari-hari maupun profesional. Bab ketiga, navigasi cerdas di dunia maya, literasi digital. Di era informasi yang terus berkembang, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ini adalah kumpulan keterampilan yang memungkinkan kita untuk memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan berkomunikasi dengan menggunakan informasi digital dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Mengapa literasi digital penting? Yaitu satu, meningkatkan kualitas belajar dan produktivitas, memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan tak terbatas, dan alat kolaborasi yang meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, melatih kita untuk menyaring informasi yang kredibel dari hoax dan disinformasi. Yang ketiga, membentuk karakter dan etika digital, mendorong perilaku online yang positif, menghormati privasi, dan menghindari cyberbullying. Dan yang keempat yaitu adalah melindungi dari ancaman digital yang bertujuan untuk memberi pemahaman tentang risiko keamanan cyber seperti phishing, malware, dan penipuan online. 4 pilar literasi digital yaitu adalah keterampilan digital, kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat keras dan lunak secara serta aplikasi digital. Yang kedua adalah budaya digital, memahami norma-norma dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Oke, slide selanjutnya. Maaf, sebenarnya cuma itu saja. Sepertinya tidak lengkap, maaf. Untuk bab 3. Oke, bab keempat, merencanakan diri, konsep, aku, dan SRK. Perencanaan diri adalah peta jalan menuju masa depan yang Anda inginkan. Untuk membantu proses ini, Mosaic Day One memperkenalkan dua kerangka kerja yang saling melengkapi, aku dan SRK. Kedua konsep ini dirancang untuk memandu Anda dalam menetapkan tujuan, mengevaluasi kemungkinan, dan mengantisipasi hasil dari setiap langkah yang diambil. Oke, aku, ambisi, kenyataan, dan usaha. Ambisi, apa yang ingin Anda capai? Ini adalah tujuan terbesar dan aspirasi jangka panjang Anda. Ambisi harus jelas, spesifik, dan memotivasi. Kenyataan, apa yang Anda miliki saat ini melibatkan penilaian jujur terhadap sumber daya, keterampilan, dan hambatan yang mungkin Anda hadapi. Oke, yang ketiga yaitu adalah usaha. Tindakan apa yang perlu Anda ambil? Ini adalah langkah-langkah konkret yang akan membawa Anda dari kenyataan saat ini menuju ambisi Anda. Oke, selanjutnya SRK, saran, resiko, dan konsekuensi. Sasaran, definisikan tujuan Anda secara spesifik. Apa yang ingin Anda capai, kapan, dengan metrik apa. Resiko, identifikasi potensi hambatan atau masalah yang dapat menghalangi Anda mencapai sasaran apa yang bisa salah. Dan yang terakhir adalah konsekuensi, pikirkan hasil dari tindakan Anda, baik tercapai atau tidak tercapai. Apa yang akan terjadi jika Anda berhasil, apa jika gagal.
Dan dengan menggabungkan kedua konsep ini, Anda dapat membangun rencana yang kokoh, mengantisipasi tantangan, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi untuk mencapai potensi penuh Anda. Selanjutnya adalah menerapkan tujuan SMART goals. Oke, saya resum dulu. Setelah memahami kerangka aku dan SRK untuk perencanaan diri, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang efektif. Konsep SMART goals adalah alat yang telah terbukti membantu individu dan organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih terarah dan terstruktur. SMART adalah akronim untuk 5 karakteristik tujuan yang efektif. Yang pertama, spesifik. Tujuan harus lebih jelas dan terdefinisi dengan baik, bukan samar-samar. Yang kedua, measurable atau terukur. Tujuan harus dapat diukur kemajuannya. Yang ketiga adalah achievable, dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia namun tetap menantang. Dan yang keempat, relevan. Tujuan harus relevan dengan ambisi atau visi jangka panjang Anda. Dan yang kelima, yang terakhir adalah time bound, berbatas waktu. Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas. Ini menciptakan urgensi dan membuat Anda tetap fokus. Oke, slide selanjutnya. Manfaat transformasional. Pelajaran dari Mosaik D1 menawarkan lebih dari sekedar teori. Mereka adalah fondasi praktis untuk pertumbuhan pribadi dan profesional Anda. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, mempertajam pemikiran kritis. Yang ketiga, lingkungan digital yang lebih aman. Dan yang keempat adalah perencanaan masa depan yang jelas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya meminta maaf ketika ada yang saya singkat atau salah berbicara karena saya sedang batuk dan pilek serta HP saya mulai memanas. Semoga materi yang telah dibagikan ini dapat memberikan bekal berharga untuk pengembangan diri Anda. Jangan ragu untuk bertanya dan terus belajar. Nelson Mandela pernah ini adalah quote dari atau kutipan dari kata-kata Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Sekian dari saya. Mohon maaf ketika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.